Shalom teman-teman, kembali lagi dengan saya Tiara dan Matius dalam Sekolah Minggu Online Part Jeban. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Sebelum itu kita akan menyanyi dua lagu dengan judul Selamat Pagi Tuhan dan Burung Pipit yang Kecil. Lagu akan dinyanyikan oleh teman-teman PAR dari lingkungan 5. Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Setelah kita menyanyi, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Dan doa pembukaan akan dipimpin oleh seorang anak dari lingkungan 7. Halo teman-teman, nama saya Adi Masa dari lingkungan 7. Sebelum kita memulai sekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau sekolah minggu, berkati sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus, saya amin. Kita akan mendengar firman Tuhan dan berdoa. Sebelum itu kita menyanyi satu lagu dengan judul Yesus Sayang Padaku, dan yang akan dinyanyikan oleh anak teman-teman PAR lingkungan 8. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Salam, nama saya Julio, saya dari lingkungan 8. Sebelum kita baca firman, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau baca firman. Tuhan berkati firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Ayat 26 berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata dan merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kejadian 2 ayat 1-5. Demikian diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan pencipta yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ayat 6, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Ayat 11 yang pertama namanya Pison, yakni yang mengaliri melilingi seluruh tanah Hawila. Tempat emas ada, dan emas dari negara itu baik di sana adalah damar, bedolah, dan batu kisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh arah Kuas. Namun sungai yang ketiga ialah Tigris, yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk menguasai dan mengalirkan taman itu. Wih, tadi dong suara bagus-bagus dong menyanyi nih. Main dong kumpul remu sama rame-rame. Aduh, ini sampah pun banyak lah di sini nih. Saya kalau makan Aduh, nah tolong pilih. Ini sampah cepat. Ini buang di tempat sampah bersih semua kok. Sudah masih ada yang kotor. Ada. Oke, sekarang bersih ya. Oke, kalian duduk, bye-bye. Dengar ibu omong dulu. Masih ada sampah kok, Alen? Oh, masih ada. Oke, nah, tolong buang di tempat sampah. Ya, pintar. Nah, adik-adik, dengar dulu. Sampah itu kita tidak boleh buang sembarangan. Harus dibuang di tempat sampah. Karena kalau dibiarkan begitu saja, itu sampah akan butuh waktu yang sangat lama untuk dia bisa hancur.
Nah, kalau misalnya sampah yang berbentuk atau sampah yang dengan jenis sampah organik itu yang misalnya ada dari kulit-kulit buah atau sayur-sayur yang busuk, itu dia butuh waktu lama baru dia bisa hancur, sekitar sampai 1 minggu bahkan sampai 1 bulan baru itu sampah bisa hancur. Nah, kalau misalnya sampah lagi yang bentuk kertas itu juga hancur lama, kalau dia mau hancur sendiri lama. Jadi itu bisa sampai 2 sampai 6 bulan baru hancur. Atau sampah yang bentuk plastik yang adik-adik makan biskuit, permen, roti, terus buang sembarang itu kalau mau hancur sendiri. Itu ini sampah jenis organik yang dia punya kulit tuh alen buang sembarang, nanti lama baru hancur. Jadi alen harus buang di tempat sampah. Nah, kalau itu yang sampah bentuk plastik itu dia punya hancur itu bisa sampai 10 sampai 12 tahun. Gini sudah sampah alen. Oke, nah kalau misalnya sampah yang dalam bentuk botol, misalnya dedek minum aqua gelas terus buang sembarang atau botol aqua buang sembarang. Nah, pas tinggal begitu itu sampai 20 tahun baru itu sampah bisa hancur sendiri. Nah, adik-adik tahu Tuhan itu dia suka yang indah-indah, yang bersih, dia mau yang kotor-kotor. Oke, jadi anak-anak dengar ya, Tuhan itu suka yang indah-indah, yang bersih-bersih. Nah, waktu dulu Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, dia juga menciptakan sebuah taman. Dia membuat sebuah taman. Taman apa dek nama? Taman Eden. Nah, dalam Taman Eden itu ada ikan-ikan, ada tumbuhan, ada hewan. Nah, itu pokoknya di dalam taman itu sangat indah. Terus Tuhan meminta Adam dengan Adam dan Hawa untuk menjaga dan memelihara taman itu supaya tetap indah. Nah, jaga hewan, jaga ikan-ikan dong supaya mereka tetap baik. Nah, sama juga ketika Tuhan minta Adam dan Hawa untuk menjaga alam, menjaga taman supaya tetap indah, sama juga dengan Tuhan meminta adik-adik untuk menjaga alam, menjaga lingkungan supaya tetap indah. Oke, jadi mulai sekarang kalau adik-adik habis makan permen, makan biskuit, makan roti, atau minum ale-ale, atau minum aqua, terus dia punya botol kosong, jangan buang. Iya, makan gula karet, harus buang di tempat sampah. Iya. Oke, jadi mulai sekarang, mulai hari sudah boleh buang sampah sembarangan, harus buang di tempat sampah. Udara di sini segar, sejuk, angin sepoi-sepoi, apa lebar habis olahraga. Segar sekali. Itu sugar di sini nih, angin sejuk, segar karena di sini karena hutan belum ada yang kasih rusak. Pohon-pohon masih banyak. Itu tapi kalau manusia kasih rusak ke mana? Tahu nih? Selamat sore Garlic, selamat sore Aurel. Sore Kak Ina. Baru habis olahraga kok. Iya. Karena angin di sini sejuk. Sejuk. Segar kok. Segar. Tadi ada bercerita apa, San? Tentang ini pohon-pohon dong. Kak Ina, kita boleh tanya kok. Iya, boleh. Kalau ini manusia kasih rusak lingkungan ke mana? Oh, mari sini, duduk sini kok. Kakak Ina jelaskan Nah, gini, tadi Aurel dengan Garlic tanya ke Kak Ina kalau orang-orang kasih rusak atau manusia kasih rusak hutan itu karena. Oke, Kak Ina jelaskan Jadi hutan itu di dalam itu tumbuh banyak-banyak pohon dan hidup juga begitu banyak makhluk hidup di dalam. Jadi manusia harus menjaga dan melestarikan hutan. Kalau manusia kasih rusak, akibatnya akan merusak ini lingkungan alam sekitar. Jadi misalnya kalau adik-adik atau orang-orang tebang pohon sembarangan, maka akan terjadi banjir,
akan terjadi tanah longsor. Dan juga kalau orang-orang bakar hutan, maka hewan-hewan yang ada di dalam hutan itu akan punah atau mati. Jadi, ketong sebagai anak-anak Tuhan, ketong harus memelihara hutan yang ada. Karena banyak pohon, mengerti? Mengerti. Nah, karena pohon-pohon itu menghasilkan oksigen yang baik, tumbuhan itu menghasilkan oksigen yang baik, sehingga kita manusia bisa menghirup udara segar. Jadi, kita harus melestarikan alam ciptaan Tuhan seperti firman Tuhan bahwa manusia harus menjaga dan memelihara lingkungan sekitar atau alam ciptaan Tuhan. Seperti itu. Selamat sore adik-adik semua. Ada bikin apa nih? Kasih bersih sumur. Kenapa kasih bersih ini sumur? Ya, itu ada orang pakai. Jadi katong harus sautin air supaya tetap ada. Oh Selain iya. itu kan ini ciptaan Tuhan, jadi kita harus jaga. Oh iya ya, kita harus jaga ini sumur ya, karena ini kebutuhan banyak orang ya. Supaya dia tetap terawat, kita juga harus jaga dia kebersihan sumur toh. Oke. Mari ikut ibu ke sini, ibu mau kasih tunjuk sesuatu. Ya, ini siapa yang tahu ini apa ini? Lubang peresapan. Iya, ini lubang peresapan supaya kita bisa tanam air. Toh penting tidak untuk kita buat ini di rumah? Penting. Kenapa penting? Supaya persediaan air tetap ada. Nah, air ini kan sumber kebutuhan yang paling utama bagi semua ciptaan toh, semua makhluk hidup, manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan toh. Karena itu kita harus jaga, lestarikan dan juga kita harus rawat dia baik-baik. Dan kira-kira di ada anak punya rumah sudah ada sumur peresapan atau belum ya? Sudah. Belum. Kalau begitu nanti bisa kau pulang kasih tahu papa dan mama, ini semua dekat musim hujan. Kita harus buat lubang peresapan di rumah untuk tanam air supaya ada persediaan air untuk kita semua, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Bisa kok? Bisa. Oke. Sekarang kita pulang, kita kasih tahu papa dan mama harus bikin lubang peresapan untuk air ya. Karena air itu penting untuk kehidupan seluruh ciptaan. Julio, Eda, lihat dong. Ini pantai tambah hari tambah dadolek sah. Iya, Kak Epen. Ini pantai ini ciptaan Tuhan, laut ini ciptaan Tuhan. Tapi bagaimana ketong cara jaga pantai di laut? Karena mana Julio? Ketong harus jaga Kebersihan? kebersihan pantai. Kalau Eda? Bapak-bapak yang nelayan tidak boleh membuang bom ke dalam laut. Oh, jadi kalau ketong masih mau menikmati pantai, laut, ketong harus jaga kebersihan pantai dan laut. Nah, jadi masih mau makan ikan toh? Masih. Kalau mau masih makan ikan, ketong harus rawat ikan pung rumah dengan cara jangan buang bom ke dalam laut. Nah, setuju? Setuju. Oke. Kita telah mendengar firman Tuhan. Kita akan mengangkat satu lagu dengan judul lagu Siapa Buat Hutannya, dinyanyikan oleh teman-teman dari lingkungan 6. Siapa yang buat hutan? Siapa yang buat lautan? Bala bala bala. Siapa yang buat dunia ini? Hutan dan lautan. Mau tahu siapa? Yesus. Yesus. Yesuslah rajaku. Yesuslah rajamu. Yesuslah raja dunia. Hutan dan lautan. Mau tahu siapa? Yesus. Yesuslah
Anak-anak semua, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan Ibu mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah sampai di akhir sekolah minggu kita. Kita akan menyanyi lagu penutup dengan judul Aku Istimewa yang dinyanyikan oleh teman-teman dari lingkungan 7. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji,